Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita bisa bertetap menyala di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta para kerabat, sahabat, dan insya Allah sampai kita selaku umatnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Hijrina. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai bimbingan pada siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau tunagrahita. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu yang pertama ada Friska Yotani dengan NPM 1950681 dan Renaldi Dewanata dengan NPM 195060121. Baiklah, kita langsung masuk kepada sesi pemaparan materi, di mana pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi. Kepada Renaldi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima saya buat memaparkan materi mengenai pengertian tunagrahita yang nantinya akan saya paparkan, kemudian mengenai karakteristik dari tunagrahita itu sendiri. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tunagrahita. Nah, mungkin dari sebagian dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu tunagrahita ataupun masih yang sedikit mengetahui apa sih tunagrahita. Nah, seseorang dikatakan atau dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita jika memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya di bawah normal, sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. Nah, jadi mungkin dari tunagrahita itu sendiri bisa kita lihat dari yang kenyataannya di lapangan itu, contohnya ada anak yang susah belajar, misalnya dalam menulis, dalam membaca, dalam mendengarkan apa yang disampaikan dari gurunya, kemudian ketidakmampuannya untuk memahami materi pelajaran. Nah, jadi hal tersebut bisa dikategorikan dengan tunagrahita, yang cakupannya termasuk dalam kategori tunagrahita sedang. Jadi hal tersebut tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat ketika dikategorikan. Nah, menurut Sujihati, Sumantri anak tunagrahita sedang ini disebut juga embisil. Nah, embisil itu adalah suatu pengelompokan untuk menilai kategori EQ yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kelompok tunagrahita ini memiliki EQ 51 hingga 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wesma atau WISE. Nah, anak terbelakang mental sedang bisa mencapai perkembangan MA atau yang bisa kita katakan dengan usia mental sampai lebih dari 7 tahun. Anak tunagrahita ini yang kategorinya sedang ini diharapkan dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya sepertinya menghindari kebakaran, banjir, ataupun hal-hal yang bersifat waspada gitu. Dan lainnya berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut, berdasarkan pengertian yang mungkin dari saya sempat paparkan, anak tunagrahita ini sangat sulit, bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti menulis, membaca, berhitung. Walaupun anak tunagrahita ini masih dalam kategori normal, misalnya dia menulis namanya sendiri, alamat, nama orang tua. Nah, hal yang mendasar seperti itu masih bisa anak tunagrahita lakukan. Namun ketika hal yang mencakupannya pemikiran yang lebih logis ke arah akademik, ke arah pembelajaran seperti berhitung, nah maka anak tunagrahita ini kesusahan gitu. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak tunagrahita ini sangat memerlukan bantuan ataupun membutuhkan pengawasan dari orang tuanya ataupun kerabat dekat, dan yang mungkin dari sahabatnya sendiri mungkin bisa dilakukan pengawasan. Jadi tahap perkembangannya itu mungkin tidak secara kognitif gitu terlihat seperti anak normal pada lainnya. Dia membutuhkan pengawasan yang lebih khusus gitu. Nah, berdasarkan dari pengertian yang mungkin dari saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita ini mudah beralih perhatiannya ke hal yang dianggap lebih menarik dan keterbatasannya dalam kemampuan intelektualnya,
sehingga kemampuan dalam bidang akademiknya sangat bersifat sederhana. Jadi untuk anak tunagrahita ini dia ketika hal tersebut tidak menarik bagi dia, maka dia akan cenderung merasa bosan dan tidak mau melakukan atau melaksanakan hal tersebut. Misalnya dia bosan menulis, maka hal tersebut sangat menjadi beban bagi dirinya. Namun ketika dia menyukai suatu hal yang menurut dia menyenangkan, nah dia akan beralih ke hal tersebut gitu, dengan meninggalkan hal-hal yang bersifat intelektual gitu. Demikian juga berkaitan dengan pembelajaran yang menghalangi hambatan ataupun kesulitan dalam beraktivitas di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian kita masuk ke pemaparan materi mengenai karakteristik siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik pada anak tunagrahita. Nah, dalam karakteristik ini ada dua poin utama yang menjadi indikatornya. Yang pertama karakteristik umum dan kemudian karakteristik khusus. Nah, yang pertama ini karakteristik umum. Nah, karakteristik umum ini menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita itu yaitu penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sesuai dengan usianya, perkembangan bicara atau biasanya terhambat, kurang perhatian pada lingkungan, koordinasi geraknya kurang dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. Nah, hal seperti ini sangat umum dan sangat lumrah ketika terjadi di lapangan. Namun hal itu ketika guru tidak mengenali, maka hal itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar. Nah, makanya James Tippett yang dikutip dalam Aprianto 2012 pada halaman 33 hingga 34 menguraikan karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut. Yang pertama itu kan ada kecerdasan kapasitas. Nah, di sini maksudnya kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo atau rote learning, bukan dengan pengertian. Jadi secara berputar anaknya itu belajar gitu. Dia tidak berfokus kepada learning by doing, tapi kepada hal-hal yang bersifatnya hanya perkiraannya aja. Misalnya perkiraannya dia ini menyenangkan, oh ini aja saya ambil. Kemudian sosialnya, dari dalam pergaulannya mereka itu sendiri tidak dapat mengurus, memelihara atau memimpin diri. Jadi anak-anak yang tunagrahita ini ketika dalam sosialnya itu tidak bisa membaur. Ketika dia ingin memberikan hal yang sifatnya sosial pada orang lain, namun dia sendiri tidak dapat mengurus. Dia ingin melakukan tersebut, namun di dirinya sendiri tidak bisa gitu. Kemudian fungsi-fungsi mental lain. Nah, mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Jadi anak-anak tunagrahita ini susah gitu mengingat ataupun mengingat ingatan yang dahulu. Misalnya anak ini diberi indahan, misalnya jangan suka melamun, misalnya jangan suka tidur di kelas, gitu kan, belajar yang rajin. Nah, ketika hal tersebut dilakukan berikutnya pada hari yang selanjutnya, anak itu udah lupa apa sih yang dia sampaikan gurunya, padahal mungkin hal tersebut tidak bersifat pelajaran gitu, hanya sebatas indahan gitu. Dan kurang mampu membuat asosiasi dan sukar membuat kreasi baru. Jadi untuk kreativitas anak di tunagrahita ini sangat susah gitu dan tidak bisa memberikan satu hal-hal yang bersifat inovatif. Kemudian dorongan dan emosi perkembangannya anak tunagrahita itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaan masing-masing. Jadi contohnya kehidupan emosinya lemah, mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab dan hak sosial. Jadi setiap anak tunagrahita itu memiliki tahap perkembangan yang beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Misalnya anak ini dikategorikan sebagai anak tunagrahita, tapi tidak semuanya anak tunagrahita ini, misalnya yang ini baru bisa belajar membaca itu dan menguasai bacaan itu sampai umur 5 tahun. Namun berbeda, jadi tidak semuanya anak tunagrahita ini bisa misalnya menguasai bacaan itu dalam kurun waktu sampai 5 tahun. Ada yang dalam kurun waktu 1 tahun udah bisa gitu, tergantung dari bagaimana responsivitas anak tersebut menangkap konsep pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian organisme, struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya kurang dari anak normal, dapat berjalan dan bicara di usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan di antaranya banyak wanita cacat yang bicara.
Hal ini sama sih seperti hal yang sebelumnya, fungsi-fungsi mental itu. Jadi struktur tubuh ataupun struktur yang terjadi pada anak tunagrahita itu emang berbeda, seperti halnya berbicaranya yang masih berantakan gitu, tidak sesuai dengan struktur kata gitu atau struktur kalimat yang masih berantakan gitu polanya gitu. Jadi hal itu yang mungkin membedakan antara anak tunagrahita dengan anak lainnya. Kemudian yang selanjutnya karakter khusus. Nah, dalam karakteristik yang khusus ini dibedakan menjadi 3 karakteristik tunagrahita ringan, karakteristik tunagrahita sedang, karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Nah, yang pertama ini menurut Wardani dan Aprianto 2012 mengemukakan karakteristik anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya sebagai berikut. Yang pertama itu karakteristik tunagrahita ringan. Nah, karakteristik tunagrahita ringan ini kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara setengah dan 3/4 kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Pada dasarnya mereka dapat bergaul dan mempelajari pekerjaan yang hanya memerlukan semi skill. Pada usia dewasa, kecerdasannya meningkat mencapai tingkat usia normal 9 dan 12 tahun. Jadi untuk karakteristik tunagrahita ringan ini membutuhkan jenjang waktunya itu antara umur 9 hingga 12 tahun kemampuan peningkatannya gitu sekalian. Kemudian tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik seperti tadi yang kita bahas ya. Namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin. Dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan berharga milik orang lain, sampai batas tertentu mereka. Setelah dewasa, kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal, usia 6 tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir, karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita ini yang berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dari orang lain. Jadi mereka tidak bisa bertumpu pada dirinya sendiri gitu. Sangat butuh bantuan dari orang lain untuk dilakukan pengawasan ataupun bimbingan dari orang tua atau orang terdekatnya. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan mana yang bahaya dan mana yang bukan bahaya. Mereka juga tidak dapat bicara. Kalaupun bicara hanya mengucapkan kata-kata ataupun tanda sederhana saja, misalnya mengangguk ataupun menggeleng seperti itu. Kecerdasannya walaupun mencapai usia dewasa berkisar seperti anak normal, usia paling tinggi 4 tahun. Nah, demikian mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi Dewanata yang telah memaparkan materinya dengan baik sekali, jelas dan juga terperinci ya. Sekarang kita masuk kepada pemaparan kedua mengenai bimbingan yang diberikan kepada siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau tunagrahita yang akan dijelaskan oleh Saudari Friska Yotani. Kepada Friska dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu bimbingan siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik tunagrahita. Jenis bimbingan perilaku yang dapat dilakukan dengan individu untuk anak-anak tunagrahita yaitu melalui kegiatan bermain ataupun kegiatan fisik dan psikis yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Freud berpandangan bahwa bermain di sini itu merupakan cara seorang untuk membebaskan diri dan berbagai tekanan yang kompleks, merugikan. Nah, jadi melalui kegiatan bermain di sini, perasaan anak itu menjadi lega, bebas, dan berarti. Bimbingan individu dengan permainan yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita bukan sembarang permainan yang memiliki muatan antara lain seperti permainan hendaknya memiliki terapi yang berbeda. Sosok permainan yang diberikan tidak terlalu sukar untuk dicerna anak tunagrahita. Beberapa nilai yang penting dari bermain bagi perkembangan anak tunagrahita secara individu bisa kita lihat. Itu ada 6, yaitu yang pertama pengembangan fungsi fisik,
Keduanya itu ada pengembangan sensomotorik, ketiga itu ada pengembangan daya hayal, keempat pembinaan pribadi, kelima pengembangan sosialisasi, dan keenam itu pengembangan intelektual. Di pengembangan fungsi fisik, misalnya anak di sini itu bisa diberikan tentang pernapasan, pertukaran zat, peredaran darah, dan pencernaan makanan yang dapat dibantu dilancarkan melalui kegiatan bermain. Yang kedua, pengembangan sensomotorik, artinya di sini itu melalui bermain melatih penginderaan seperti ketajaman penglihatan, pendengaran, perabaan, dan ataupun penciuman. Yang ketiga, itu ada pengembangan daya hayal. Maksudnya di sini itu melalui bermain, anak tunagrahita itu diberikan kesempatan untuk menghayati makna kebebasan sebagai sarana yang diperlukan untuk pengembangan daya hayal dan kreasi dari seorang anak tunagrahita. Yang keempat, itu ada pembinaan pribadi. Dalam bermain, anak pun di sini sebenarnya berlatih memperkuat kemauan, memutuskan perhatian, mengembangkan keuletan, ketekunan percaya diri, dan lain sebagainya. Yang kelima, itu ada pengembangan sosialisasi. Anak di sini itu harus berbesar hati menunggu giliran, rela menerima kekalahan, setia, dan jujur. Poin keenam yang terakhir itu ada pengembangan intelektual. Di pengembangan ini, melalui bermain, anak tunagrahita itu belajar mencerna sesuatu. Slide selanjutnya. Nah, beberapa bimbingan permainan secara kelompok yang menekankan pada pengembangan dan kecerdasan motorik halus yang cenderung bersifat individual, itu seperti dilihat di layar PPT, ada 6 poin. Poin pertama itu ada latihan menuangkan air. Di latihan menuangkan air ini memang bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang anak tunagrahita. Apalagi kalau diharuskan tidak boleh terjadi tetesan air di sekitarnya. Poin kedua itu ada bermain tanah liat. Nah, anak tunagrahita di sini itu bermain tanah liat. Barangkali kegiatan yang dilakukannya itu hanya mengepal-ngepal saja. Namun apabila mereka diberikan bimbingan dan latihan secara berkala, maka kegiatan tersebut itu dapat diarahkan membentuk sebuah benda-benda di sekitarnya, seperti boneka, asbak, atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada latihan melipat. Bagi seorang anak tunagrahita, melipat itu perlu diajarkan tersendiri, sebab merupakan latihan yang sangat tidak mudah untuk seorang anak tunagrahita. Latihan ini itu diawali dengan 2 lipatan atau 4 lipatan dan seterusnya dengan berbagai kombinasi batas kemampuan seorang anak. Yang keempat itu ada mengelem dan menempel. Pertama-tama yang perlu diajarkan dalam latihan mengelem dan menempel ini yaitu dengan menggunakan telunjuk jari untuk mengelem dan mengulasnya agar tidak terjadi kecerobohan. Yang poin kelima itu ada menggunting dan memotong. Latihan di sini itu menggunakan misalnya contohnya koran bekas, dapat diawali dengan menggunting bentuk sembarangan. Jadi seorang anak ini itu bisa menggunting terserah anak itu. Kemudian menggunting dengan cara yang lurus dan dilanjutkan dengan menggunting dengan garis-garis melengkung. Yang akhirnya menggunting gambar-gambar dalam majalah atau koran. Jadi kegiatan itu tuh dilakukan secara bertahap. Yang keenam itu ada latihan menyobek. Untuk latihan ini anak tunagrahita itu harus menggunakan kedua tangannya. Dimulai dari menyobek menjadi bagian-bagian besar hingga bagian yang sekecil-kecilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Friska Yotani. Sebuah penjelasan yang sangat detail sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kendala guru dalam membimbing siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau tunagrahita yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keterbatasan guru dalam membimbing siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau tunagrahita memiliki beberapa kendala yang di dalamnya termasuk dalam konteks pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, masalah terhadap kemampuan akademik.
Masalah kesulitan belajar pada anak tunagrahita yaitu lamban belajar. Anak lamban belajar adalah mereka yang mempunyai masalah bahasa, baik berupa bahasa ujaran maupun bahasa lisan. Bahasa adalah alat berpikir, sehingga seseorang mempunyai problem besar dalam kehidupan ini. Adapun masalah terhadap kemampuan akademik yaitu berupa lamban belajar, yaitu yang pertama kemampuan memproses hasil pengamatan lemah dan tidak bisa menghafal. Yang kedua, suka membaca, menulis, dan susah menghitung. Yang ketiga, tidak pernah bertanya. Dan yang keempat, tidak pernah menjawab benar segala macam pertanyaan. Kemudian, berbicara terlalu lemah atau terlalu keras, bersikap tak acuh, dan mudah melupakan hal yang baru saja didengarnya. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah terhadap sosial atau emosi. Masalah ketunagrahitaan dalam sosial dan emosional adalah anak tunagrahita memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial, keluarga, sekolah, serta masyarakat. Masalah ini dikarenakan tingkat kecerdasan anak tunagrahita jelas berbeda dengan anak normal, yaitu berada di bawah rata-rata. Maka dalam kehidupan bersosialisasi mengalami hambatan, yaitu tidak berpandangan luas, mudah putus asa, tidak mau berusaha, dan sering tampak bengong atau melamun. Nah, mungkin sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai bimbingan pada siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau tunagrahita. Kesimpulannya yaitu, istilah anak tunagrahita dalam beberapa referensi disebut pula dengan keterbelakangan mental, lemah ingatan, retardasi mental, cacat mental, mental subnormal, dan sebagainya. Anak tunagrahita mudah beralih perhatiannya ke hal yang ditangkapnya lebih menarik dan keterbatasannya dalam kemampuan intelektualnya sehingga kemampuan dalam bidang akademik sangat bersifat sederhana. Karakteristik siswa tunagrahita dengan hambatan berpikir dan fisik motorik itu ada dua karakteristik, yaitu yang pertama karakteristik umum dan yang kedua karakteristik khusus. Jenis bimbingan perilaku yang dapat dilakukan dengan individu untuk anak tunagrahita yaitu melalui kegiatan bermain, yaitu kegiatan fisik dan psikis yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Freud berpandangan bahwa bermain merupakan cara seseorang untuk membebaskan diri dan berbagai tekanan yang kompleks. Kemudian keterbatasan guru dalam membimbing siswa dengan hambatan berpikir dan fisik motorik atau tunagrahita memiliki beberapa kendala yang di dalamnya termasuk dalam konteks pendidikan. Di antaranya masalah terhadap kemampuan akademik dan masalah terhadap sosial dan emosi. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan pengetahuan mengenai bimbingan pada siswa, yaitu anak tunagrahita yang akan kita terapkan juga apabila kita telah menjadi seorang guru. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ucap atau kesalahan kata. Baiklah, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.